Oke guys, kembali bersama saya William Dennis di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas mengenai pembangunan dua mall dari Konsorsium Agung Sedayu Group dan dari Pakuwon Group yang letaknya berdekatan di ibu kota Nusantara. Kita di belakang rumah sakit Hermina. Ya, tepat di belakang rumah sakit Hermina ada pembangunan jalan segmen 6C. Jalan ini akan tersambung ke rusun ASN 3 yang dibangun oleh Waskita Karya. Jadi ini jalan yang dengan lebar 54 meter jalan. Salurannya dia ada di tengah jalan berbentuk V. Kalau kita lihat di desainnya, saluran airnya di tengah. Kemudian di sisi kanan kiri dari jalan segmen 6C ini adalah jalur pejalan kaki dan pesepeda. Kurang lebih seperti ini bentuk desain jalannya. Ini mulai ditimbun. Jadi kecanggihan IKN ini adalah jurang-jurang yang dalamnya 10-20 meter itu bisa ditimbun. Contohnya seperti titik nol. Kalau dari sini itu juga adalah timbunan tanah 20 meter lebih, karena dulu adalah jurang. Dan itu kantor otorita. Ya, jalan segmen 6C ini terhubung di belakang Hermina ini, dan bisa jadi ini akan jadi bagian depan dari rumah sakit Hermina saat ini, karena saat ini bagian depan Hermina terhubung dengan jalan provinsi, itu bis Bluebird yang mengangkut penumpang ke dalam IKN. Dan dari sini juga kita bisa melihat rusun Bin Polri di sana ya, rusun Bin Polri. Rusun ASN 3 jalan segmen 6C kelihatannya akan lebih tinggi lagi dari ini. Kemudian jalan segmen 6C ini terhubung dengan Swiss Hotel juga. Ini Swiss Hotel, dan di depan Swiss Hotel itu ada kontainer-kontainer. Itu persiapan untuk membangun mall duty free Nusantara. Dan di mall itu akan ada ballroom yang bisa memuat banyak orang. Ballroom yang sangat besar, karena saat ini kapasitas ruang pertemuan di Swiss Hotel paling besar hanya sekitar 200 orang lebih. Dengan adanya ballroom ini bisa lebih besar lagi kapasitasnya. Dan dengan mall, kalau dilihat dari desainnya, duty free mall ini ada dua bangunan. Ya, berikut ini adalah tampilan dari desain Mall Duty Free Nusantara oleh Konsorsium Agung Sedayu Group. Akan menjadi salah satu mall terbesar di Kalimantan. Luas kawasan ini 9,1 hektar, terdiri dari Swiss Hotel Nusantara, Ballroom and Residence, Food Festival, Mall Nusantara Duty Free 1, Mall Nusantara Duty Free 2, ada plaza komunitas juga. Jadi mall dari Konsorsium Agung Sedayu dan mall dari Pakuwon Group itu sama-sama menggunakan arsitek dari PT Air Mas Asri, dan kontraktor pembangunannya juga sama dari PT Pulau Intan.
Ini kontainer Pulau Intan, dan di balik pohon-pohon ini juga terdapat lahan yang akan dibangun oleh Pakuwon Group. Kontraktornya juga Pulau Intan sama. Ini adalah lokasi lahan pembangunan Pakuwon Mall dan Hotel 4 Points yang terletak di Jalan Sumbu Timur. Dia berhadapan dengan Swiss Hotel Nusantara dan juga berdekatan dengan Jalan Bhinneka menuju Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Pakuwon Group letaknya tepat di sebelah titik nol dan Plaza Bhinneka, memanjang dari titik nol memanjang sampai ujung paling belakang dari Plaza Bhinneka, dan itu dekat dengan Bukit Bendera. PT Pakuwon Jati Tbk melalui anak perusahaannya PT Pakuwon Nusantara Abadi membangun proyek Superblok Pakuwon Nusantara berada di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP 1A, memiliki lahan seluas 7,2 hektar. Berlokasi strategis di kawasan Sumbu Kebangsaan tepat di depan Tugu titik nol. Proyek ini akan membangun pusat perbelanjaan, 2 tower kondominium, 3 hotel yaitu 4 Points by Sheraton, Hotel Tribute Portfolio by Marriott, Hotel Westin dan Ballroom, dan service apartment. Dengan keistimewaan Pakuwon Mall Nusantara, pusat perbelanjaan yang mengusung desain menyatu dengan konsep teras langit dari alam terbuka yang hijau dengan pemandangan langsung ke lembah dan sungai yang berada tepat di samping Pakuwon Nusantara. Junction View, River Valley, Teras Skydeck, Teras F&B, Art Gallery, Nature Inspired Interior. Dan keistimewaan dari hotel yaitu 5 Stars Pavilion dan 5 Stars Lobby, Infinity Pool. Jadi jalan segmen 6C ini tersambung ke Bundaran Sumbu Timur. Bundaran Sumbu Timur tersambung ke jalan segmen 6C yang tersambung ke Bundaran Sumbu Barat di sebelah sana. Di Bundaran Sumbu Barat tersambung ke jalan yang kalau kita lihat ada kayak gorong-gorong modelnya. Itu jalan segmen 6C yang terhubung ke jalan tol segmen 6B. Nah, ini bundarannya. Kalau ini saya kurang tahu dibangun konsep apa bundarannya, tapi kalau yang Bundaran Sumbu Barat itu konsepnya air mancur. Jadi ini keren nih kalau udah kesambung, jalan lebar 50 meter bakal rapi, dan Swiss Hotel akan bisa dijangkau lewat jalan ini nanti, jalan segmen 6C ini. Selain lewat jalan Sumbu Timur juga lewat jalan segmen 6C. Kalau jalan Sumbu Timur, Sumbu Barat itu satu arah. Sumbu Barat masuk ke dalam IKN, kalau Sumbu Timur ini jalan keluarnya.
yang tersambung oleh jalan segmen 6C di depannya ini. Kalau segmen 6C itu dua arah dia jalan. Kemudian ada Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Dari sini tidak kelihatan. Ini adalah penampilan Plaza Bhinneka dari depan. Ini Plaza Bhinneka C yang terdapat Tugu 0 IKN. Kemudian totem-totemnya ada 34 buah, menggambarkan 34 provinsi yang ikut prosesi penyatuan tanah dan air waktu 14 Maret 2022 oleh Presiden Jokowi bersama 34 gubernur. Sewaktu itu belum 38 provinsi, makanya totemnya hanya 34 sebagai pendiri, provinsi pendiri yang mengikuti prosesi penyatuan air dan tanah. Jadi kedepannya walaupun provinsi ini jadi 50 misalnya, tetap totemnya hanya 34 sebagai provinsi yang ikut prosesi penyatuan air dan tanah. Dan ini kantor otorita yang tegak lurus ya dengan Tugu 0. Plaza Bhinneka tegak lurus dengan Bukit Bendera, Plaza Seremoni, dan sampai ke Istana Negara. Dan dari sini nanti akan disambung ke jalan akses menuju rumah peribadahan. Tampak di Bundaran Sumur Timur ada kereta tanpa rel yang akan dikembalikan ke Cina dikarenakan fungsi otonomusnya tidak bekerja dengan baik di IKN. Mudah-mudahan dapat pengganti yang baru yang lebih bagus unitnya. Ini yang kita nantikan, pembangunan mall duty free. Kalau kita lihat di belakang kontainer itu akan jadi basementnya, yang ketinggian elevasi tanahnya berupa jurang itu di bagian paling bawah itu akan menjadi basement, dia akan naik ke atas dan nanti akan ada banyak di sini. Ada ballroom, ada mall, ada apartemen, ada office tower, dan dia tersambung dengan Astra Biz Center. Di balik pohon ini Astra Biz Center, salah satu perusahaan yang ikut tergabung dengan konsorsium Agung Sedayu. Inilah kondisi terkini. Ini ada kantor PLN sementara, ada charging station untuk mobil listrik SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, dan ini adalah Rumah Sakit Hermina. Bagian depan adalah jalan provinsi, yang dimana jalan provinsi ini akan banyak dihilangkan ke depannya, karena inilah jalan utamanya, jalan segmen 6C. Jadi ini masih masuk kawasan inti pusat pemerintahan. Nanti kalau kita mau ke IKN Barat itu masuk ke wilayah permukiman Sepaku, nanti akan tersambung juga dengan jalan ini. Cuma saat ini belum ada pekerjaannya. Luar biasa cepat sekali. Dan saya kurang tahu itu bangunan apa, mungkin bisa jadi itu pos pemadam kebakaran atau bangunan lain, saya juga kurang tahu. Dan tepat di belakang bangunan itu ada jalan akses menuju rumah peribadahan 6 agama. Yang sekarang dibangun adalah masjid dengan dibangun oleh Adikarya Utama Karya KSO, dan akan dilanjutkan dengan pembangunan basilika dari agama Katolik.
Kantor otorita akan selesai di akhir tahun ini dan akan diresmikan, mungkin belum diresmikan tapi difungsikan sebagian dulu karena sambil finishing untuk otorita IKN bisa berkantor. Inilah tampak belakang rumah sakit Hermina. Ini jalan hauling dari PT IHM yang dulu pertama kali kalau kita ke IKN lewat jalan ini, jalan hauling ini. Dulu masih wisatanya baru titik nol yang biru itu, tugu biru kecil, lewat sini dulu. Tapi nanti jalan ini tidak akan dipakai karena berubah. Jalan utamanya adalah jalan Sumbu Timur dan jalan segmen 6C ini. Luar biasa. Kita lihat di bagian depan ini rumah sakit Hermina ini juga dibangun dari jurang. Jadi ini adalah parkiran basement, cukup dalam jurangnya. Jadi termasuk tinggi rumah sakit Hermina ini karena dia mulainya dari dasar jurang. Ini adalah jalan poros provinsi yang sudah ada sejak rasanya dari tahun 1900 berapa, saya juga tidak tahu, tapi sudah lama. Ini bagian tabrak depan rumah sakit Hermina. Ini betul-betul dari jurang ya, dari bawah sehingga bisa setinggi ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.